Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Ikhtiaruddin, NIM B1312304883, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan penulis kemudahan dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran bagi pembaca supaya makalah ini menjadi lebih baik. Pengertian manusia. Manusia dalam pandangan kebendaan hanyalah merupakan sekepal tanah di bumi. Manusia dalam pandangan kaum material itu tidak lebih dari daging, darah, urat, dan alat pencernaan. Akal dan pikirannya dianggap barang benda yang dihasilkan oleh otak. Sebagai orang, ada yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna karena mempunyai fisik yang indah dan dilengkapi dengan jiwa atau psikis. Ajaran Islam memandang manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang tugas mengurus, membangun dan mengelola bumi serta memakmurkan sesuai dengan petunjuk Allah. Di dalam Quran Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'lakum fauqa ba'dlin darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun bagi maha penyayang. Hakikat manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya: 1. Mampu bergerak dalam berbagai ruang, baik di darat, laut maupun udara. Yang kedua, mempunyai potensi untuk berbuat baik dan berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, memegang amanah sebagai khalifah di bumi. Kelebihan-kelebihan manusia dari makhluk lainnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada 4 aliran serba zat, serba ruh, aliran dualisme, gabungan dari kedua aliran yang pertama dan kedua. Pertama, ada aliran serba zat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu hakikat manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba ruh, berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini ialah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi dari beberapa ruh di atas dunia ini. Ruh adalah sesuatu yang tidak menempati ruang sehingga tak dapat disentuh atau dilihat oleh panca indera. Dan yang ketiga, aliran dualisme mencoba untuk mengawinkan kedua aliran tersebut. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi. Proses kejadian manusia. Dalam keterangan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-31 digambarkan bagaimana kisah awal penciptaan Nabi Adam.
Dalam hal ini terdapat faktor yang mempengaruhi dalam proses penciptaan Nabi Adam atau manusia pertama, yaitu ketidaksesuaian dari para malaikat. Sehingga terjadi perdebatan antara Allah dengan para malaikat. Begitu juga setelah penciptaan manusia tersebut. Malaikat pun masih menantang dan tidak mau untuk tunduk penciptaan manusia tersebut. Tetapi setelah Allah meyakinkan dengan mengajarkan Nabi Adam, barulah para malaikat tunduk kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Penciptaan manusia ada dua. Yang pertama adalah khalifah dan yang kedua adalah abd atau pengabdi Allah. Yang pertama khalifah. Dalam Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban amanah. Di antara amanah yang dibebankan kepada manusia, memakmurkan kehidupan di bumi. Karena sangat mulia manusia sebagai pengemban Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diberi kedudukan sebagai khalifahnya di bumi. Dan yang kedua, abd atau pengabdi Allah. Secara luas, konsep abd sebenarnya meliputi aktivitas manusia dalam kehidupannya. Islam menggarisbawahi bahwa seluruh aktivitas seorang hamba selama ia hidup di alam semesta dapat dinilai sebagai ibadah, manakala aktivitas tersebut semata-mata hanya ditunjukkan untuk mencari ridho Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam penciptaan manusia. Dalam proses penciptaan manusia terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil, di antaranya 1. Manusia diciptakan dari sesuatu yang bernilai rendah. Maka dari itu, manusia harus berpikir untuk selalu rendah hati kepada sesama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merujuk pada Quran surat Al-Alaq yang mengisahkan tentang penciptaan manusia serta tuntutan terhadap dunia pendidikan yang tergambar pada penggunaan kaligrafi, yaitu lafaz Al-Quran pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad disuruh mengulang lafaz tersebut sebanyak 3 kali. Kesimpulan dari makalah yang saya buat tentang hakikat penciptaan manusia itu adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna, memiliki keistimewaan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut adalah akal, pikiran, dan hati. Keistimewaan tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat mengembangkan tugas dan fungsinya sebagai makhluk hidup. Penciptaan manusia memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai khalifah dan abdi atau pengabdi Allah. Manusia sebagai khalifah diharapkan agar mampu menjadi pemimpin kelak untuk dirinya dan untuk makhluk lainnya. Sementara manusia sebagai abd atau pengabdi Allah agar senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.